Shalom semuanya. Tentu kita semua tahu perintah Tuhan tentang memberitakan Injil, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati, usir roh jahat. Tetapi ada beberapa perintah Tuhan yang tidak terlalu populer, padahal perintah ini sangat penting dan harus kita lakukan. Tetapi saat ini saya hanya akan membahas satu saja perintah Tuhan yang tidak terlalu populer, tetapi ini harus kita lakukan, yaitu memberi makan. Pada suatu hari, ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi jumlah mereka saat itu sekitar 10.000 orang yang mendengarkan Yesus berkhotbah. Kita baca di dalam Lukas 9 ayat 12-13, demikian firman Tuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar sini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sepi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Saat itu Yesus tentu tahu bahwa tidak ada banyak makanan yang ada di tangan murid-muridnya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Pada waktu itu murid-murid Yesus berpikir, lebih baik orang-orang itu disuruh pulang supaya mereka membeli makanan. Tetapi pikiran Yesus tidak sama. Yesus hanya berkata kepada mereka bahwa kalian harus memberi mereka makan. Yang intinya, memberi makan adalah tanggung jawab murid-muridnya. Yesus memerintah tanpa bertanya kemampuan muridnya, seberapa banyak yang mereka punya, apa yang ada pada mereka. Dan saudara harus tahu, Dia adalah Tuhan. Dia tidak akan memerintahkan segala sesuatu untuk dilakukan oleh murid-muridnya juga kepada kita tanpa Dia memberi kita kuasa untuk melaksanakan apa yang Dia perintahkan. Demikian juga pada waktu Tuhan memerintahkan saudara dan saya memberi makan, artinya Dia memberi kita kuasa untuk dapat melaksanakan perintahnya. Memberi makan adalah tugas orang percaya. Memberi makan adalah tugas gereja. Tentu saudara semuanya juga tahu cerita Alkitab tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya. Dan kita semuanya tahu akhir cerita dari hidup mereka. Pada waktu mereka berdua mati, Lazarus dibawa malaikat ke surga, duduk di pangkuan Abraham. Sementara orang yang kaya masuk neraka. Dari cerita Alkitab ini, banyak orang yang berkata, jangan menjadi kaya supaya kita jangan masuk neraka. Itu adalah gambaran yang sangat salah, karena Abraham adalah orang yang sangat kaya. Dan dia juga ada di surga. Bahkan dialah yang memangku Lazarus sebagai lambang. Dialah bapa orang yang percaya. Dialah bapa orang yang beriman. Lalu kenapa orang kaya ini masuk neraka? Kita baca di dalam firman Tuhan. Di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Di sini dikatakan bahwa dia berpakaian jubah ungu dan kain halus. Di zaman itu, jubah berwarna ungu adalah pakaian yang mahal. Hanya dimiliki orang-orang kaya, para bangsawan, atau para raja. Kalau di zaman ini, bisa dikatakan ini adalah pakaian yang mahal dan branded. Dan dikatakan dia setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Dia menghambur-hamburkan semua harta yang dia miliki untuk kepentingan diri sendiri. Kita lanjutkan firman Tuhan.
Dan seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikuburkan. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Saudara, orang kaya ini masuk neraka bukan karena dia kaya, tetapi karena dia membiarkan ada orang miskin di depan pintu rumahnya mati karena kelaparan. Dia hidup di dalam kemewahan, berlimpah. Seharusnya dia bisa membagikan makanannya, tetapi hanya untuk berbagi. Dia tidak rela sehingga ada orang yang miskin mati kelaparan di depan rumahnya. Dan itu jahat di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang kikir tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Karena setiap orang yang diberkati oleh Tuhan harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Kita harus mengerti alasan Tuhan memberkati saudara dan saya adalah untuk memberi makan banyak orang. Apakah arti pelayanan? Pelayanan yang pertama adalah memberi kehidupan, yang kedua membawa orang pada keselamatan. Sebenarnya di dalam setiap orang percaya diberi kunci kerajaan surga untuk membuka pintu berkat unlimited. Tetapi berkat unlimited hanya dipercayakan kepada setiap orang yang bisa mengalirkan berkat yang dari Tuhan. Pada waktu kita rela memecah-mecahkan roti kita bagi orang banyak, maka berkat unlimited itu pasti terjadi. Karena berkat unlimited hanya Tuhan percayakan kepada kita yang bersedia untuk menjadi saluran berkat-Nya. Saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan dari Korea yang diberkati Tuhan luar biasa, dan saat itu dia meninggal dan dibawa ke surga. Di sana dia bertemu dengan Yesus. Yesus berkata bahwa dia akan diberi kesempatan untuk hidup lagi. Tetapi apa yang dipesankan Yesus kepada dia? Kalau ada orang yang lapar, kamu harus memberi mereka makan. Kalau ada orang yang butuh kacamata, tetapi dia tidak punya biaya untuk membeli kacamata, kamu harus membelikan mereka kacamata. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada dunia kasih-Nya melalui kita. Karena Yesus tidak akan turun lagi ke dunia, tapi Yesus turun menjamah dan menjangkau mereka melalui saudara dan saya. Karena Tuhan tidak ingin ada orang yang mati kelaparan. Di Alkitab juga menceritakan seorang raja yang memisah-misahkan semua hambanya seperti dia memisahkan kambing dan domba. Domba-domba dia letakkan di sebelah kanannya, sementara kambing di sebelah kirinya. Di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 36 di sini dikatakan, dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Pada waktu orang-orang itu bertanya kapan mereka melakukan hal-hal itu kepada raja, maka raja itu menjawab di ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan tidak pernah memuji murid-muridnya karena mereka menyembuhkan orang sakit atau mengusir roh jahat. Bahkan Tuhan berkata, jangan engkau bangga karena roh jahat itu takluk kepada kamu.
Tetapi Tuhan memuji, bahkan memberikan upahnya kepada orang-orang yang memberi makan, memberi minum, mengunjungi yang sakit, mengunjungi mereka yang dipenjara. Karena Tuhan ingin melawat mereka melalui kita. Itu sebabnya Tuhan melawat mereka yang membutuhkan Tuhan lewat hidup saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, di terjemahan lain dikatakan kepada orang yang miskin, mereka memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal 3 ayat 27 dan 28 berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Tuhan tidak berbicara kepada mereka yang tidak bisa melakukannya, tetapi kepada orang yang mampu melakukannya. Kita lanjutkan. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Ada sebuah kesaksian seorang ibu yang bertemu dengan tetangganya, yang juga seorang wanita. Tetangganya itu terlihat begitu sedih dan tiba-tiba dia mendengar Tuhan berbicara di dalam hatinya supaya dia memberi tetangganya itu uang sebesar 300.000. Dia punya uang itu, tetapi dia kemudian berpikir, nanti ajalah saya pulang aja dulu. Kalau nanti Tuhan menyuruh saya lagi untuk memberi kepada dia, besok saya akan memberikan uang 300 itu kepada dia. Lalu ibu ini pulang, tidak berbicara apa-apa kepada tetangganya, dan kemudian besok paginya dia mendengar tetangga yang dia temui kemarin ternyata tadi malam telah bunuh diri. Dan dia mendengar kenapa tetangganya itu sampai bunuh diri. Ternyata tetangganya itu punya hutang sebesar 300.000 dan terus ditagih hutangnya. Dia tidak punya uang sehingga dia stres, dia takut, dia depresi, dan dia merasa malu karena tidak bisa membayar hutang. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Ibu ini sangat menyesal karena tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga dia berpikir kalau saja kemarin dia taat, memberikan 300.000 yang Tuhan perintahkan, tentu hari ini ibu itu masih hidup. Tentu dia tidak perlu bunuh diri dan ibu itu akan melihat bagaimana Yesus mengasihi dia, bahwa Yesus peduli atas hidupnya. Buktinya Tuhan menyuruh ibu ini untuk datang kepada dia, memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Itu sebabnya di dalam kitab Amsal tadi dikatakan, kalau kita melihat orang yang kesusahan, melihat orang yang lapar, kalau kita bisa menolongnya, jangan menundanya dan jangan menahannya. Iblis berusaha membuat saudara dan saya melupakan perintah Tuhan ini, yaitu kamu harus memberi mereka makan. Dari pelajaran hari ini, kita belajar yang pertama, Tuhan memberkati saudara dan saya karena sebuah alasan, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan tidak mau ada yang lapar, karena Tuhan tidak mau ada yang mati sebelum menerima keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.